Halo peserta didikku dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya Ibu Yun dalam pembelajaran ekonomi. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat, walaupun kita tidak berjumpa secara langsung, tetapi pembelajaran kita akan berjalan melalui media online. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Kata perdagangan internasional tentu tidak asing di telinga kita, tetapi kita perlu tahu sendiri sebenarnya definisi sebenarnya dari perdagangan internasional itu apa. Kemudian kita harus tahu juga sebenarnya manfaat dari perdagangan internasional. Selain itu, kita perlu cari tahu apa yang menjadi faktor pendorong sekaligus faktor penghambat dalam dunia perdagangan internasional. Kemudian dalam perdagangan internasional juga didukung dengan beberapa teori dari beberapa ahli. Nah, kemudian di masing-masing negara pun ada kebijakan tentang perdagangan internasional. Dan kita pun harus tahu bahwa tujuan dari kebijakan perdagangan internasional sendiri itu apa. Nah, perdagangan yang melibatkan banyak negara, tentu kita pun harus cari tahu alat dan cara pembayarannya itu bagaimana dalam dunia perdagangan internasional. Oke, kita lanjut. Coba perhatikan barang-barang yang ada di sekitar kalian. Contohnya, contoh kecil adalah handphone. Nah, handphone yang kita gunakan itu ada berbagai macam merek. Nah, coba kita balik handphonenya, kita akan lihat tulisannya made in Japan, made in China, made in Korea. Nah, itu salah satu contoh kecil bahwa handphone itu didatangkan dari atau diimpor dari negara asalnya. Nah, bukan hanya handphone saja, pasti ada banyak barang lain yang ada di sekitarmu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, melainkan barang itu didatangkan dari luar negeri. Perlu kita ketahui bahwa setiap negara di dunia belum tentu dapat memenuhi kebutuhannya sendiri di dalam negeri, dikarenakan salah satu faktor adalah terbatasnya sumber daya. Oleh karena itu, setiap negara perlu melakukan hubungan dengan negara lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah dengan melakukan perdagangan internasional. Perdagangan internasional yang dilakukan antar negara itu terjadi melalui kegiatan ekspor dan impor. Hal ini sangat menguntungkan baik negara menguntungkan kedua negara, baik negara importir maupun negara eksportir. Di era globalisasi sekarang ini, perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting dan hampir tidak dapat satu pun negara di dunia ini yang tidak terlibat dalam perdagangan. Oleh karena itu, Ibu harap kalian bisa memahami dan mempelajari dengan sungguh kajian mengenai perdagangan internasional. Oke, peserta didikku sekalian, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang pengertian perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah kegiatan dagang atau jual beli yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Jadi dalam perdagangan internasional kita akan mengenal istilah ekspor dan impor, di mana kita tahu ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri dan impor adalah membeli barang dari luar negeri sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Nah, kita lanjut ke manfaat dari perdagangan internasional sendiri. Suatu negara yang melakukan perdagangan internasional akan memperoleh banyak manfaat. Nah, sekarang kita bahas bersama ada beberapa manfaat. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Kita tahu bersama bahwa setiap negara tidak mampu memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya, dikarenakan ada berbagai faktor penyebab. Oleh karena itu dibutuhkan
impor supaya kebutuhan masyarakat di dalam negerinya itu bisa terpenuhi. Misalnya Ibu sudah kasih contoh di depan tadi, salah satu contoh kecil adalah handphone ini. Nah, handphone ini ada berbagai macam merek dan kita sama-sama tahu bahwa ada tulisan di baliknya itu made in China, made in Japan. Itu artinya handphone itu diimpor dari negara asalnya masing-masing. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua adalah sebagai sumber devisa negara. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga. Yang keempat, memperluas pangsa pasar dan kesempatan kerja, transfer of teknologi, serta meningkatkan kualitas konsumsi di dalam negara. Nah, selain manfaat, ada juga faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan internasional sekaligus penghambat. Nah, kita lihat dulu di faktor pendorong. Faktor pendorong ini kita lihat yang pertama adalah adanya perbedaan sumber daya. Nah, di setiap negara itu masing-masing itu memiliki sumber daya yang berbeda karena dipengaruhi oleh berbagai macam hal, mungkin iklim yang berbeda antara negara, suhu dan lain sebagainya. Nah, Ibu ambil salah satu contoh bahwa Indonesia akan mengekspor, contoh Indonesia mengekspor tekstil ke negara Amerika karena di Indonesia itu memungkinkan untuk memproduksi tekstil dengan harga yang relatif murah. Nah, sedangkan kita juga Indonesia mengimpor mobil dari Amerika. Nah, karena di Amerika mampu memproduksi mobil dengan harga yang relatif murah atau terjangkau. Kemudian faktor pendorong yang kedua adalah perbedaan selera. Nah, perbedaan selera di sini contohnya, Ibu kasih contoh, kita di Indonesia itu punya mampu memproduksi apel. Tetapi ada banyak beredar di pasaran itu apel-apel impor dari berbagai macam negara. Nah, ini membuktikan bahwa selera dari konsumen itu, selera masyarakat itu masing-masing berbeda. Ada yang mau apel ini lokal, ada juga mau yang apel impor. Maka itu salah satu pendorong kenapa terjadinya perdagangan internasional. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan biaya produksi. Keempat, perbedaan tingkat teknologi. Nah, itu tadi beberapa faktor pendorong. Sekarang kita lihat, selain faktor pendorong ada juga faktor penghambat. Faktor penghambat yang pertama adalah tidak amannya suatu negara. Nah, semua negara di dunia ini tidak akan pernah mau jika mau bekerja sama dengan negara yang situasi atau kondisinya tidak aman. Nah, misalnya suatu negara dalam kondisi perang, otomatis negara-negara lain tidak mau memperdagangkan barangnya itu ke negara tersebut dikarenakan negara itu dalam status yang tidak aman. Itu salah satu contohnya. Jadi tingkat keamanan suatu negara itu sangat mempengaruhi bagaimana perdagangan internasional itu terjadi. Maka itu menjadi salah satu faktor penghambat. Faktor penghambat yang kedua adalah kebijakan ekonomi internasional. Selain itu ada juga ketidakstabilan kurs mata uang. Oke, peserta didik sekalian, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang teori perdagangan internasional. Pada hakikatnya, perdagangan internasional sama prinsipnya dengan barter. Di mana kalau letak persamaan, perdagangan internasional terjadi karena ada perbedaan keunggulan antara negara yang berdagang. Nah, keunggulan itu ada keunggulan komparatif, ada juga keunggulan absolut. Dari keunggulan inilah yang melahirkan beberapa teori-teori. Nah, sekarang kita lihat di teori yang pertama, yaitu teori keunggulan absolut yang dicetuskan oleh Adam Smith. Teori ini beranggapan bahwa suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang dengan biaya yang rendah daripada negara lain dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Kemudian teori yang kedua
teori keunggulan komparatif dari David Ricardo. Teori ini beranggapan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi walaupun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut. Asumsi utamanya adalah keunggulan komparatif dapat tercapai ketika negara mampu memproduksi barang dan jasa dalam jumlah yang banyak dengan biaya yang murah daripada negara lain. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori Heckscher-Ohlin atau biasa disebut teori HO. Nah, teori ini beranggapan bahwa negara dengan faktor produksi yang relatif tinggi dan murah dalam biaya produksi akan melakukan spesialisasi produksi untuk target ekspor. Sebaliknya, bagi negara dengan faktor produksi yang relatif langka dan mahal dalam biaya produksi, ia akan melakukan impor. Oke, peserta didikku sekalian, kita lanjut ke pembahasan yang berikut tentang kebijakan perdagangan internasional dan tujuannya. Dinamika dunia perdagangan internasional membuat pemerintah suatu negara mengambil beberapa kebijakan-kebijakan tertentu. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang jenis-jenis kebijakan perdagangan internasional, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari kebijakan perdagangan internasional itu sendiri. Kebijakan perdagangan internasional adalah tindakan atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional. Ada beberapa kebijakan-kebijakan perdagangan internasional, diantaranya yang pertama adalah tarif. Tarif adalah pajak yang dikenakan atas impor. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melindungi produsen dalam negeri dari persaingan negara asing dengan cara menaikkan harga barang impor. Yang kedua, subsidi. Subsidi adalah pembayaran yang diberikan pemerintah untuk para produsen dalam negeri. Bentuk subsidi itu ada macam-macam, bisa berupa hibah tunai, pinjaman berbunga rendah, keringanan pajak, dan investasi pemerintah di perusahaan-perusahaan dalam negeri. Tujuannya supaya biaya produksi turun dan barang-barang produksi dapat bersaing dengan barang impor. Kemudian ada juga kuota impor, adalah pembatasan terhadap jumlah maksimum kuantitas impor suatu barang dalam periode tertentu. Selain itu ada pembatasan ekspor sukarela, itu pembatasan jumlah barang yang diekspor oleh negara pengekspor. Biasanya dilakukan atas permintaan negara pengimpor. Kemudian ada juga kebijakan administrasi, yaitu aturan birokrasi yang dibuat untuk mempersulit masuknya barang impor ke dalam negeri. Kemudian ada juga kebijakan anti-dumping. Kebijakan anti-dumping. Dumping itu sendiri adalah menjual barang di pasar luar negeri dengan harga di bawah biaya produksi. Hal ini otomatis akan menyebabkan perusahaan dalam negeri pengimpor akan kalah saing. Maka dibuatlah kebijakan anti-dumping. Kebijakan yang dibuat untuk menghukum perusahaan negara asing yang terlibat dalam praktik dumping, itu yang disebut dengan kebijakan anti-dumping. Kemudian apa tujuan dari kebijakan-kebijakan tadi? Pada dasarnya ada dua tujuan utama diterapkan kebijakan perdagangan internasional, yaitu tujuan politik dan juga tujuan ekonomi. Tujuan politik kita lihat untuk melindungi lapangan pekerjaan dan industri dalam negeri. Kemudian selain itu untuk meningkatkan keamanan nasional, juga untuk melindungi pelanggaran hak cipta oleh negara lain. Kemudian yang keempat adalah melindungi konsumen, itu contohnya pelarangan impor daging sapi dari negara yang terjangkit penyakit sapi gila. Tentu pemerintah tidak mungkin mengizinkan daging sapi itu masuk ke Indonesia karena berbagai macam hal, bisa juga membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi daging tersebut. Kemudian ada juga untuk mendukung tujuan kebijakan luar negeri. Kemudian yang terakhir adalah melindungi hak asasi manusia.
Kemudian di tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi itu untuk mendorong perkembangan industri baru, untuk meningkatkan pendapatan nasional, dan juga untuk membantu perusahaan dalam negeri masuk ke pasar yang dikuasai perusahaan-perusahaan asing. Oke, peserta didikku sekalian, sekarang kita masuk di pembahasan terakhir tentang alat dan cara pembayaran perdagangan internasional. Tentu kalian tahu bahwa dalam dunia perdagangan atau jual beli sangat membutuhkan alat pembayaran. Perdagangan dalam negeri yang alat pembayaran yang digunakan adalah mata uang rupiah. Namun akan timbul pertanyaan dalam benak kita, perdagangan internasional menggunakan alat pembayaran apa? Sementara dalam perdagangan internasional itu melibatkan banyak negara dan mata uang yang dimiliki oleh negara-negara tersebut berbeda-beda. Nah, dalam perdagangan internasional, alat pembayaran yang telah disepakati adalah devisa, dan mata uang yang menjadi patokan dalam mata uang internasional adalah dolar Amerika. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang pengertian dari devisa. Apa itu devisa? Tentu dalam benak kita karena dia adalah dia merupakan alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Devisa itu adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional yang biasanya ada dalam pengawasan bank sentral. Nah, fungsinya apa? Yang pertama, devisa berfungsi sebagai alat pembayaran luar negeri. Kemudian fungsi yang berikut, membayar cicilan utang luar negeri dan bunganya serta transaksi internasional lainnya. Dan fungsi yang ketiga, sebagai penjamin nilai rupiah. Devisa mempunyai dua jenis. Jenis yang pertama adalah devisa umum. Itu devisa yang didapatkan dari kegiatan perdagangan internasional. Kemudian jenis yang kedua adalah devisa kredit. Nah, devisa ini didapat dari pinjaman luar negeri. Nah, apa saja sumber-sumber devisa? Nah, yang pertama, sumber devisa itu kegiatan ekspor. Kemudian yang kedua, hibah atau pemberian dari negara lain. Yang ketiga, tenaga kerja Indonesia. Nah, TKI ini juga menjadi salah satu sumber devisa karena ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka akan membawa mata uang luar negeri. Nah, di situ kita akan memperoleh atau kita akan mendapat devisa. Kemudian sumber yang terakhir dari sektor pariwisata. Apabila turis-turis dari negara asing datang ke Indonesia, itu juga menjadi salah satu sumber devisa untuk negara kita. Kemudian, bagaimana cara melakukan pembayaran dalam perdagangan internasional? Ada beberapa cara. Cara yang pertama itu melalui pembayaran tunai atau cash payment. Kemudian yang kedua melalui open account, letter of credit atau LOC. Kemudian commercial bills of exchange atau trade bill. Kemudian yang keempat, kompensasi pribadi atau private compensation. Kemudian ada collection. Yang terakhir, cara pembayaran yang terakhir adalah konsinyasi. Oke, sekian penjelasan Ibu tentang perdagangan internasional. Ibu harap kalian dapat mengerti dan memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Tetap belajar di rumah dan mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tetap jaga jarak, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, stay at home, dan Tuhan memberkati.